Saya sih nggak terkejut ya, karena memang menarik tuh ketika ada seorang presiden sampai di India, kemudian dia tetap belusukan tuh dengan ke toko buku gitu ya. India ini sebagai sebuah negara memang sangat menarik ya, karena dari negara ini kan dikenal sebagai banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dan bahkan juga penerima hadiah Nobel, banyak sekali juga petinggi dan CEO perusahaan IT dan keuangan di Amerika Serikat yang berasal dari India. Dan mereka itu ya, generasi-generasi orang-orang pintar semacam ini nggak mungkin lahir di sebuah negara yang para pemimpinnya tidak suka membaca buku. Ya, kita tahu di India itu buku dicetak dengan kertas yang kadang-kala semacam kertas koran yang murahan itu kan. Dari zaman kita mahasiswa dulu itu kalau ada buku yang murahan itu pasti dari India karena murah. Tetapi memang India berupaya untuk membuat semua orang itu membaca. Karena itu kalau kita beredar di wilayah kalangan akademisi India itu, mereka dengan fasih menerangkan berbagai macam rumus pengetahuan baru, entah di bidang sosiologi, bidang filsafat, bahkan dan apalagi bidang teknologi kan. Dan kita mulai melihat bahwa India itu dijadikan model di mana pendidikannya itu memungkinkan banyak sejumlah penerima Nobel ada datang dari India tuh. Amartya Sen misalnya, Amartya Sen itu pernah menulis buku judulnya kebiasaan orang di argumentatif Indian. Jadi orang India itu selalu mampu berargumentasi yang kadang-kadang kita anggap cerewetnya minta ampun, tetapi dia memang dilatih untuk berargumentasi itu. Karena di sekolah-sekolah diajarkan teori argumentasi, praktek argumentasi itu. Dan itu yang memungkinkan India itu kaya dengan buku tuh, buku-buku kiri dipublish di India tuh. Hal-hal yang menyangkut India selalu kita ingat bahwa India bahkan sudah melakukan uji balistik atau uji nuklir di situ tuh. Itu artinya ada kegiatan ilmu pengetahuan di India, dan karena itu buku selalu akan identik dengan negara yang ingin memajukan rakyatnya melalui ilmu pengetahuan. Dari kita di Indonesia, perintah konstitusi justru menerangkan atau menginginkan supaya pemerintah itu meningkatkan kecerdasan, memajukan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi buku itu justru ada perintah konstitusi, membaca buku ada perintah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi basar-basarnya Mulyono, bukan ternak itu selalu kepleset. Basar-basar Mulyono, maksudnya Presiden Jokowi, selalu menganggap ngapain punya konsep, ngapain punya teori. Kalian cuma bisa berteori, yang penting kerja. Bahayanya orang bekerja tanpa teori, itu artinya kayak nyeruduk tanpa arah. Jadi itu juga yang diledek dulu oleh Buya Hamka. Itu kerja itu kerbo juga di sawah itu kerja. Kalau dia nggak diarahkan oleh sang petani yang punya konsep bagaimana bekerja seefisien, kerbo itu ya memang cuma bolak-balik di situ tanpa tahu apa yang mesti dia lakukan kan. Jadi sekali lagi kerja itu hanya mungkin sukses sebagai satu proyek, satu arah kalau dituntun oleh teori, dituntun oleh konsep. Nah konsep itu semuanya ada di buku, bukan di gorong-gorong, bukan di atas mobil yang kemudian jadi tempat nyimpan goodie bag atau untuk BLT. Jadi sekali lagi kita coba pahami bahwa netizen memang ingin mengulik-ngulik tuh kegiatan Pak Prabowo apa, ya masuk ke toko buku, kegiatan Pak Jokowi apa, ya terima tamu 4 menit, basa-basi, lalu masuk lagi, mungkin minum obat penenang beliau karena terlalu cemas psikologinya, baru keluar terima tamu lagi. Jadi kita lihat kontrasnya itu, walaupun tentu Pak Prabowo tidak kasih kirim sinyal itu untuk Gibran supaya baca buku, ya itu urusan Gibran sendiri.